Pemirsa, jika Anda masih bingung terkait makanan apa untuk berbuka puasa nanti, sate ayam yang sangat terkenal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan mungkin bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Rasanya yang lezat membuat sate di warung ini diburu warga. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, lapangan Kodam juga diramaikan oleh warga yang ingin berburu takjil. Lalu bagaimana suasana jelang berbuka puasa di sana? Kita akan segera bergabung bersama rekan Fadila Syarafina dari Jakarta Selatan dan ada Anwar Fuadi dari Surabaya. Kita akan memantau situasi di Jakarta terlebih dahulu. Fadila, bagaimana suasana di sana? Apa sebetulnya yang membuat sate ayam ini istimewa dan menjadi incaran warga? Ya, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Pada hari ini apabila Anda warga ibu kota yang masih bingung ingin memilih makanan berbuka Anda, saya punya referensi nih, yaitu sate ayam yang sudah legendaris sejak 1982 di wilayah Pondok Indah yang tepatnya berada di gedung pertokoan THB Pondok Indah, yaitu sate ayam Pertok Haji Martingen. Nah, mungkin kita bisa melihat secara langsung ya seperti apa sate ayam yang dari tadi ini menggugah selera saya, membuat saya menelan air ludah nih dari tadi. Ini di sini sudah ada ratusan mungkin ya begitu sate ayam yang sedang dibakar, bisa dilihat di atas arang panas kemudian menggunakan kipas yang masih manual. Tadi saya sempat menanyakan kenapa tidak menggunakan kipas angin yang listrik begitu untuk memudahkan, tapi katanya ini akan membuat bumbunya lebih menyerap bagi sate ayam ini. Nah, ini menggugah selera sekali ya, dari warnanya saya sudah terlihat begitu. Nah, ini kita mungkin bisa masuk lebih dalam nih, kita bisa melihat nih ada sate ayam bumbu. Nah, bumbunya di sini ada bumbu nih, bumbu dari bumbu kacang, kemudian juga bumbu kecap yang nantinya akan diberikan sebelum sate ayamnya dibakar begitu. Nah, ini juga setelah itu tidak lupa setelah dibakar nanti juga akan diberikan bumbu kacang lagi nih yang tentu saja sangat menggugah selera. Rasanya nanti mungkin manis, kemudian juga gurih begitu, dengan di atasnya juga ditaburi nih dengan bawang goreng begitu ya. Nah, ini nanti bisa dipadukan dengan lontong ataupun nasi panas sesuai dengan keinginan para pembeli begitu. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang owner dari sate ayam Pertok ini, Mas Junaidi. Ya, selamat sore Mas. Sore Mbak. Iya Mas, ini mungkin boleh diceritakan, ini kan sate ayam ini kan sudah legendaris begitu ya. Sejarahnya bagaimana sih Mas? Tahun bukanya dari tahun 82. Saya kurang itu juga sih Mbak. Saya cuman kerja di sini. Oh, dijelasin lagi sama bos. begitu. Mungkin tadi bosnya sudah belum mau dipanggil begitu ya. Mungkin kita bisa dijelaskan aja nih Mas, apa yang membedakan sate ini begitu dengan sate ayam biasanya? Sebenarnya sama aja sih Mbak, cuman mungkin bumbu sama potongan satenya aja yang beda. Potongan satenya ini ada apa sih Mas yang spesial? Ini lebih gede mungkin. Lebih gede dari yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Kemudian bumbunya seperti apa sih? Bumbunya kacang sama kecap biasa sama. Nah, terus ini nih Mas, ini kan katanya langganan artis juga nih Mas. Boleh tahu nggak siapa aja nih mungkin artis yang sering kesini gitu? Yang sering kesini itu Raffi juga sering kesini. Terus ada Ruben pernah, Bang Ruben. Gitu. Pokoknya banyak kalau artis. Terus ini selain sate ayam yang di sini ada apa aja sih Mas? Ada sop kambing, sate kambing juga sama sate taichan. Oh, sate taichan. Ya, untuk sehari sendiri bisa habis berapa sih Mas? Katanya ribuan ya? Hari biasa 6.000. Itu udah mentok 6.000. Kalau weekend bisa 10, kadang nyampe 12. Nah, mungkin pemirsa kita bisa melihat daftar harga mungkin ya. Ini menarik juga nih. Berapa sih harga sate legendaris ini nih? Kita bisa lihat di sini ada daftar harganya nih. Nah, ini ada 10 tusuk 30.000, ada sate ayam itu 30.000, sate kambing 60.000, sate taichan 30.000. Untuk ditambah lontong dan juga nasi masing-masing 55.000 rupiah. Nah, ini harganya cukup terjangkau begitu ya untuk sate yang cukup legendaris ini.
Nah, Rara, apakah ini sudah bisa menjadi referensi bagi Anda untuk berbuka puasa? Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Tentunya bisa menjadi alternatif atau pilihan menu untuk berbuka puasa. Ya, jika di Jakarta punya sate ayam yang istimewa, bagaimana dengan di Surabaya? Adi, menu apa saja yang ada di lapangan Kodam ini yang menjadi incaran warga untuk kemudian berbuka puasa nanti? Ya Fitri, saat ini saya berada di lapangan Kodam Kota Surabaya yang mana ini menjadi salah satu sentra kuliner, surganya kuliner kaki lima yang ada di Surabaya. Nah ini malam hari biasanya sangat ramai, tapi kalau di bulan puasa ini sore ini sudah ramai seperti saat ini 30 menit menjelang buka puasa ini sudah ramai. Bisa dilihat di sini Fitri ada banyak sekali menu yang ditawarkan oleh pedagang. Misalnya ini adalah dari makanan luar ya, misalnya ini adalah okonomiyaki Jepang. Ini dari tadi sudah tersaji dan aromanya luar biasa, ini menarik selera masyarakat yang tentunya ingin berbuka. Nah, selain masakan Jepang, di sebelahnya ini ada masakan Korea ya. Ini masakan Korea, misalnya ada samyang, lalu kemudian pedas Korea, black pepper, dan juga asam manis. Harganya mulai Rp10.000 saja. Jadi bagi Anda yang tertarik misalnya berbuka puasa dengan yang anget-anget, nah ini bisa jadi pilihan Anda. Selain menu ini, saya akan ajak Anda untuk melihat salah satu menu yang legend juga ya, sejak SD biasanya ini sudah dijual juga. Ini kriuk-kriuk, kulitnya tipis dan harganya cukup murah. Nah ini dia, krepes. Nah tadi saya sudah pesan, nah ini krepes pesanan saya. Nah ini dia, toppingnya beda-beda, ada kemudian yang misalnya satu topping saja, ada coklat, pisang, Oreo, harganya Rp10.000 saja. Kalau dua topping, misalnya coklat pisang atau coklat Oreo, strawberry coklat, harganya Rp15.000 saja. Nah ini proses pembuatannya ya, krepes, lalu kemudian paling mahal harganya Rp20.000 untuk 3 topping, misalnya coklat, lalu kemudian pisang ditambah dengan Oreo. Jadi harganya cukup terjangkau dan juga menggugah selera, tipis-tipis tapi kriuk. Nah bisa beli krepes di lapangan Kodam ini. Nah di lapangan Kodam ini harga makanannya cukup terjangkau, bahkan ada yang mulai Rp1.000 saja. Misalnya seperti di belakang saya ini adalah telur gulung, harganya mulai Rp1.000 saja. Makin sore di sini makin ramai begitu ya dengan masyarakat yang berburu kuliner atau berburu takjil di sini karena dibuka untuk wilayah Surabaya ini pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi saya sudah hadirkan yang anget-anget Fitri, sekarang kita lihat yang segar-segar. Nah, ini ada aneka es di sini mulai Rp5.000 saja. Mungkin bisa kita perlihatkan ya, ada es belewa, lalu ada es sirsak dan juga alpukat. Harganya Rp5.000 saja, cukup diminati juga, segar-segar setelah panasnya Surabaya pada hari ini gitu ya. Nah pilihannya bisa es, lalu kemudian ini ada jus dan juga aneka makanan bakar-bakar juga di sini yang bisa dinikmati oleh warga Surabaya yang kemudian berburu kuliner atau berburu takjil di lapangan Kodam ini. Nah sebenarnya untuk lapangan Kodam ini beroperasi ya mulai pukul 5 ini sudah mulai ramai begitu ya. Jadi bisa datang ke sini mulai pukul 5 sampai malam karena tidak hanya menu berbuka puasa saja, tapi ini bisa dibilang pasar malam kuliner yang ada di Kota Surabaya. Nah ini masih es-es segar-segar, es lumut, es melon, es buah, es jomblo juga ya, dan juga lemon tea, harganya sama Rp5.000 saja. Nah di sini ada menu makanan lain yang bisa dinikmati, ada zupa-zup. Tadi saya udah pesan. Mana pesanan saya Mbak? Oke, nah ini tadi saya sudah pesan. Ini berapa Mbak harganya? Rp15.000 saja. Ini zupa-zupnya bisa rasa-rasanya ada juga di sini, ada makaroni juga ya, dan juga ada spaghetti. Untuk zupa-zup ada original, keju, mozzarella, harganya murah mulai Rp15 sampai Rp20.000 saja. Dan masih banyak di sini yang bisa dibeli oleh masyarakat begitu ya, yang ingin berburu menu makanan berbuka puasa, khususnya ya makanan-makanan ringan sampai juga makanan berat semua ada di sini. Misalnya ini ada hotdog juga, ada burger, lalu kemudian ada pangsit dan juga ada lumpia. Tadi di sini, oke kita lihat pentol Korea ya. Pentol Korea, oke di sini untuk harga yang murah cukup banyak Fitri. Jadi misalnya bawa uang Rp50.000 saja kita sudah bisa bawa pulang cukup banyak makanan. Nah ini dia pentol Korea, harganya mulai Rp2.000 saja per tusuk begitu ya. Nah ini cara buatnya. Nah ibu-ibunya sudah buat dari tadi karena memang cukup ramai juga masyarakat
yang membeli makanan-makanan seperti ini begitu. Karena goreng-gorengan tidak bisa dipungkiri bagi masyarakat Indonesia ini kan salah satu yang menjadi pilihan begitu ya pada saat berbuka puasa termasuk pada hari ini. Tambah juga dengan es, lalu kemudian goreng-gorengan dan juga aneka menu lain. Nah, kita masih banyak di sini sebenarnya untuk menu. Misalnya kalau untuk makanan berat ya yang bisa dinikmati di sini ada gado-gado, lalu kemudian ada siomay juga. Jadi memang bagi masyarakat Surabaya sangat recommended ya untuk berburu makanan atau berburu kuliner di lapangan Kodam tempat saya melaporkan saat ini. Dan yang pasti begitu bagi Anda yang datang ke sini bisa disiapkan ya menu-menu apa saja karena ini kawasannya cukup luas. Kawasannya cukup luas jadi banyak sekali pilihan yang bisa dinikmati di sini. Jadi masyarakat harus tentukan dulu nih mau apa gitu ya, semua ada di sini. Selain makanan juga ada sebenarnya ada baju-baju juga yang bisa dinikmati di sini. Oke. Ya, ini kita coba lihat lagi. Mungkin ke lumpia ya, lumpia. Nah, di sini ada lumpia khas Surabaya. Namanya tidak usah saya sebut ya, karena ada kata-kata khas Surabaya di sini. Oke, ini proses menggorengnya kita masih tunggu waktu berbuka puasa di sini, Fitri. Saya akan tunggu waktu berbuka puasa sambil memburu makanan lain yang ada di lapangan Kodam ini. Untuk sementara kita kembali ke Jakarta, Fitri. Wah, ini banyak sekali pilihan menu untuk berbuka puasa nanti. Terima kasih atas laporan Anda, Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Dan juga tadi ada Fadila Syarafina dari Pondok Indah, Jakarta Selatan. Terima kasih laporan teman-teman.